Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sylvia Handayani. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang mata kuliah Ulumul Quran yang telah dijelaskan oleh dosen saya Dr. Randes Haji Ahmad Alim LC. Di sini ada 7 materi yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu sejarah kodifikasi. Dan yang kedua Nuzulul Quran surah Makkiyah dan Madaniyah dan Asbabul Nuzul. Dan yang ketiga Nas dan Mansuh, definisi dan klasifikasi. Dan yang keempat yaitu hukum qiraah sabah. Dan yang kelima studi kolerasi ayat dan surah Al-Quran. Dan yang keenam PPMS Ulil Albab. Dan yang ketujuh Kitab Al-Itqan fi Ulumil Albab. Dan yang terakhir itu Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan pembahasan yang pertama sejarah kodifikasi. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran ini adalah mukjizat secara lafaznya. Dan bagi siapa yang membacanya itu ibadah, mempelajari, bahkan termulia, dan akan di salah satu syariat kita yang dikatakan oleh Imam Jauzi bahwa soroful ilmi musyarofil marfu. Dan yang kedua yaitu Nuzulul Quran surah Makkiyah dan Madaniyah dan Asbabul Nuzul. Dalam kehidupan kita ini, jika kita ingin hidup berkah dan mulia, hiduplah bersama Al-Quran. Disitulah kita bakal menemukan itu kemuliaan menjadi bukti yang kita dapatkan. Dan terbukti oleh wahyu juga, dan apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti itu mulia mau kapanpun itu. Dan jika kita ingin menjadi orang mulia, maka tempelkanlah kepada diri kita dan kepada kehidupan kita itu Al-Quran. Yang ketiga yaitu naskah dan mansuh, definisi dan klasifikasi. Naskah itu artinya mengangkat atau menggantikan atau menghilangkan suatu hukum yang sifatnya hukum syar'i, diangkat dengan khitab syar'i. Jadi mengganti suatu hukum yang lama dengan hukum yang baru. Nasah dan mansuh ini ketika terjadi maka tumbuh secara hukumnya yang diganti menjadi hukum yang lebih baik. Jadi hukumnya itu menjadi baik, artinya lebih sempurna dari hukum sebelumnya. Nasah dan mansuh ini bisa diterima secara akal dan secara wahyu, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan syariat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memperintahkan sehingga kita sebagai orang yang beriman. Yang keempat, kajian ulumul Quran. Di dalam periwayatan Al-Quran terjadi beberapa perbedaan di dalam masalah qiraah atau tata cara membaca Al-Quran. Perbedaannya itu memang perbedaan yang bersumber dari talaqi, yaitu di mana Rasulullah SAW belajar qiraah dan memang Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai macam cara membacanya yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Dan ada juga di dalam mushaf itu adopsi seluruh rosem atau seluruh bacaan yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka menghukumi suatu qiraah bacaan sah atau tidak sah, maka qiraah tadi itu harus dicocokkan dengan Rosmul Usmani. Jadi syariat mutlaknya qiraah disebut atau tidak, maka harus sesuai dengan Rosmul Usmani. Dan perbedaan qiraah itu banyak sekali hikmah. Dan ada hikmahnya lagi, bahwa dengan adanya qiraah sab'ah ini dan terjaga sampai ini, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu terjaga dan tidak dimiliki oleh agama-agama. Studi toleransi ayat dan surah Al-Quran. Bahwasanya studi munasabat ini tujuannya adalah karena Al-Quran itu satu rumpun, sehingga antara satu dengan yang lainnya itu saling terkaitan sehingga tersusun dalam satu satuan yang tidak terpisah-pisahkan. Dan yang dibahas dengan ayat yang lainnya sehingga susunan maknanya itu serasi dan teratur, dan menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat kalamullah, bukan kalamul basyar. Dan banyak manfaatnya juga untuk kita mendalaminya sampai kepada satu kesimpulan bahwa keindahan susunan ayat dan susunan surah itu memiliki pola yang sangat dahsyat dari pola sisi susunan bahasa yang lainnya. Dan ada juga contoh yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa Al-Quran yang terdiri dari ayat dan surah-surah itu adalah merupakan satu rumpun yang utuh yang tidak bisa dipisahkan.
Dan ada juga contoh yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa Al-Quran yang terdiri dari ayat dan surah-surah itu adalah merupakan seterumpun yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang keenam, PPMS Ulil Albab, Ma'rifah mengetahui asma'il Quran, nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki banyak nama dan nama itu disebut langsung dalam nama Al-Quran. Yang paling populer adalah nama Al-Quran dan Alkitab. Jadi yang begitu nama yang banyak itu menunjukkan semuanya kesempurnaan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan. Al-Quran dinamai dengan Alkitab karena kalimat Alkitab itu secara bahasa adalah al-jam'u. Maknanya adalah mengumpulkan, mencakup segala hal dan semua hal. Dan Al-Quran juga bukan sekedar wahyu saja, tetapi dengan ilmu juga dan banyak fungsinya juga, dan menjadi obat, dan Allah itulah sebagai zikir dan kemuliaan bagi umatnya. Dan Al-Quran itu sampai kepada manusia supaya manusia itu beriman, memberikan tabligh kepada manusia. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut sifat nama Al-Quran itu dalam satu baris itu 4 sekaligus. Kesempurnaan dan keabadian Al-Quran itu tidak ada diragukan di dalamnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tafsir ayat ahkam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ayat ahkam itu adalah selalu bicara antara perintah dan juga larangannya, ataupun bicara dengan terkaitan hal itu, hal-hal yang sifatnya perintah dan juga larangan. Mengetahui ayat ahkam ini sangatlah penting karena kita belajar ilmu tafsir itu mau tidak mau secara spesifik harus mengetahui tentang hukum-hukum syar'i. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga